Selamat malam ibu dan teman-teman semua. Pada saat ini saya akan membuat video animasi dengan judul materi resume pertama, yaitu kesehatan masyarakat. Pertama, konsep dasar. Ilmu kesehatan masyarakat merupakan salah satu ilmu yang mempelajari tentang kesehatan dalam suatu komunitas. Ilmu kesehatan masyarakat berfokus pada pencegahan atau preventif. Kesehatan masyarakat terdiri dari dua kata dasar, yakni sehat dan masyarakat. Sehat berdasarkan definisi WHO 1947 adalah suatu keadaan yang sempurna baik secara fisik, mental, dan sosial, serta tidak hanya bebas dari penyakit atau kelemahan. Definisi sehat terus mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Kemudian, sejarah perkembangan kesehatan masyarakat. Sejarah kesehatan masyarakat berawal dari tokoh mitologi Yunani Asclepius dan Hygieia. Asclepius dikenal sebagai pelopor pengobatan dan pembedahan yang berfokus pada penyembuhan orang sakit atau kuratif. Sementara itu, Hygieia menekankan pencegahan penyakit melalui pola hidup sehat seperti konsumsi makanan bergizi, berolahraga, istirahat cukup, dan menjaga kebersihan atau preventif. Dari kedua pendekatan tersebut berkembang dua bentuk pelayanan. Kuratif berfokus pada pengobatan individu yang sakit, dan preventif berfokus pada pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan masyarakat secara menyeluruh. Tujuannya dari kesehatan masyarakat baik dalam bidang promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif adalah tiap warga masyarakat dapat mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya baik fisik, mental, sosial, serta diharapkan berumur panjang. Adapun tujuan umum dan tujuan khusus kesehatan masyarakat adalah: 1. Tujuan umum, meningkatkan derajat kesehatan dan kemampuan masyarakat secara menyeluruh dalam memelihara kesehatan untuk mencapai derajat kesehatan secara mandiri. Dan kita masuk pada kasus pertama. Di Desa Sukamaju, angka kejadian diare pada balita meningkat dalam 3 bulan terakhir. Setelah dilakukan penyelidikan, diketahui sebagian besar warga menggunakan air sungai yang tercemar untuk kebutuhan sehari-hari, dan masih banyak rumah yang tidak memiliki jamban sehat. Faktor yang paling memengaruhi masalah kesehatan pada kasus tersebut adalah: A. Keturunan genetik, pelayanan kesehatan; C. Lingkungan; D. Perilaku individu; dan E. Usia penduduk. Jawabannya adalah C. Lingkungan. Menurut pembahasannya, menurut konsep kesehatan masyarakat, lingkungan merupakan salah satu faktor utama yang mempengaruhi derajat kesehatan. Dan kasus kedua, Puskesmas melakukan kegiatan penyuluhan tentang gizi seimbang kepada ibu hamil dan membagikan leaflet mengenai pentingnya konsumsi makanan bergizi untuk mencegah stunting. Kegiatan ini dilakukan sebelum terjadi masalah kesehatan pada ibu dan bayi. Jenis upaya kesehatan yang dilakukan Puskesmas tersebut adalah yaitu bagian C, promotif. Dan kasus yang ketiga, seorang warga mengalami demam selama beberapa hari. Ia datang ke fasilitas kesehatan tingkat pertama untuk mendapatkan pemeriksaan, pengobatan dasar, dan pelayanan promotif serta preventif. Jika diperlukan, pasien dapat dirujuk ke rumah sakit. Fasilitas pelayanan kesehatan yang dimaksud adalah, jawabannya adalah D, yaitu Puskesmas, karena merupakan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama. Kemudian yang kelompok materi yang kedua, yaitu pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan adalah kegiatan pelayanan yang dilaksanakan melalui berbagai tahapan kegiatan secara dinamis, meliputi kegiatan membantu, menyiapkan, menyediakan, dan memproses keperluan orang lain dalam hal pemenuhan kebutuhan sehat. Pelayanan kesehatan juga dapat diartikan sebagai upaya yang diselenggarakan sendiri atau secara berkelompok dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit, serta memulihkan kesehatan perseorangan, keluarga, kelompok, ataupun masyarakat. Tujuan pelayanan kesehatan yaitu promotif, perawatan atau pengembangan kesehatan; preventif, penghindaran; preventif primer, metode pendidikan yang seperti imunisasi; preventif sekunder, penyembuhan penyakit fase sejak dini; preventif tersier, seperti pemeriksaan penyakit; kuratif, pengobatan penyakit; dan rehabilitasi adalah penyembuhan dan dengan teknik pengobatan. Kita masuk pada kasus pertama. Di sebuah desa terpencil, banyak ibu hamil tidak melakukan pemeriksaan kehamilan secara rutin karena jarak
ke fasilitas kesehatan mencapai 20 km dan transportasi umum sangat terbatas. Akibatnya, beberapa komplikasi kehamilan terlambat terdeteksi. Masalah utama pelayanan kesehatan pada kasus tersebut adalah bagian C, keterjangkauan atau akses pelayanan kesehatan rendah. Kemudian kasus kedua, seorang pasien datang ke puskesmas dengan keluhan batuk selama 2 minggu. Setelah dilakukan pemeriksaan, petugas menemukan dugaan penyakit yang memerlukan pemeriksaan dan penanganan lebih lanjut oleh dokter spesialis paru. Pasien kemudian diberikan surat rujukan ke rumah sakit. Fungsi pelayanan kesehatan yang dilakukan puskesmas pada kasus tersebut adalah, jawabannya adalah bagian B, yaitu pelayanan kesehatan tingkat pertama dan sistem rujukan. Kasus ketiga, sebuah rumah sakit melakukan survei kepuasan pasien. Hasilnya menunjukkan bahwa pasien merasa puas karena petugas ramah, waktu tunggu singkat, prosedur pelayanan jelas. Hal ini menunjukkan bahwa rumah sakit telah menerapkan salah satu unsur mutu pelayanan, yaitu bagian D, kepuasan pasien, yang merupakan salah satu indikator mutu pelayanan kesehatan. Baik, demikian video pembelajaran yang saya buat. Selama menonton buat ibu dan teman-teman semua, selamat malam.